Perdagangan global tengah memasuki fase penuh ketegangan menjelang batas waktu 9 Juli 2025 yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencapai kesepakatan tarif impor. Di bawah tenggat ini, mitra dagang AS dipaksa berlomba-lomba menegosiasikan kesepakatan guna menghindari pukulan pada perekonomian mereka di tengah ketidakpastian atas langkah Trump selanjutnya. Lantas apa yang terjadi ketika tenggat waktu itu berakhir dan bagaimana perkembangan negosiasi tarif RI dengan AS? Pemerintahan Trump telah memberi sinyal mitra dagang yang gagal mencapai kesepakatan dengan AS akan menghadapi tarif yang lebih tinggi. Namun terkait negara mana saja yang akan terpukul dan seberapa keras pukulan itu, hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Minggu 6 Juli 2025, Trump mengumumkan dirinya akan mengirimkan surat kepada 12 negara mitra mengenai kesepakatan tarif pada Senin 7 Juli 2025. Sinyal keras ini pun menegaskan perubahan strategi Gedung Putih. Tidak lagi merampungkan negosiasi secara menyeluruh, Washington justru memilih jalur penawaran sepihak kepada mitra dagangnya. Di hari yang sama, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan negara-negara yang tidak mencapai kesepakatan akan menghadapi tarif yang lebih tinggi mulai 1 Agustus. Bessent menyebut tarif untuk negara-negara yang terkena dampak akan kembali seperti semula yang telah diumumkan Trump pada April lalu. Trump sendiri pada Jumat lalu telah mengisyaratkan kenaikan tarif bisa mencapai 70% atau lebih tinggi dari tarif maksimum 50% yang dinyatakannya dalam rencana hari pembebasan. Baru-baru ini Trump juga secara tiba-tiba melontarkan ancaman tarif tambahan kepada BRICS. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor tambahan sebesar 10% bagi negara-negara yang dianggap merapat ke BRICS. Dalam konferensi pers Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI Conference and Exhibition 2025 di Jakarta Kamis 3 Juli lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejauh ini belum ada pengurangan tarif yang disepakati Indonesia dengan AS. Di lain sisi, pemerintah juga berupaya meredam tekanan dengan menandatangani nota kesepahaman senilai 34 miliar dolar AS bersama AS. Di mana dari nilai total itu sekitar 15,5 miliar dolar AS dialokasikan untuk impor produk pertanian dan energi dari AS. Selain penambahan impor, pemerintah juga menawarkan konsesi berupa penghapusan hambatan non-tarif dan penurunan bea masuk hingga 0% untuk berbagai produk, mulai dari baja, alat elektronik hingga teknologi informasi. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara dan sejumlah BUMN juga ditugaskan untuk menyiapkan skema penanaman modal ke AS sebagai bagian dari paket negosiasi. Meski sejumlah upaya telah dilakukan, Airlangga menyebut hal itu belum otomatis mengakhiri negosiasi tarif. Indonesia sendiri menargetkan beban tarif lebih rendah dari Vietnam yang berhasil memangkas tarifnya dari 46% menjadi 20%. Namun tidak dipungkiri, tenggat waktu dan ancaman tarif tambahan Trump yang baru-baru ini diumumkan kepada negara-negara BRICS turut menjadi ujian nyata bagi perekonomian Indonesia yang baru saja memulai debutnya di blok tersebut. Sejauh ini, baru ada 3 negara yang telah mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat. 3 negara tersebut yakni China, Inggris, dan juga Vietnam. Dalam kesepakatan dengan China, tarif untuk produk-produk China dipangkas dari 145% menjadi 30%. Sementara tarif ekspor AS ke China turun drastis dari 125% menjadi 10%. Namun, perjanjian ini sifatnya sementara, hanya berlaku selama 90 hari dan belum menghapus tarif secara permanen. Untuk Inggris, AS memilih mempertahankan tarif sebesar 10%. Sedangkan untuk Vietnam, tarif diturunkan dari 46% menjadi 20%. Namun khusus untuk transshipment atau pengalihan jalur ekspor lewat negara ketiga, tarifnya masih tinggi yakni 40%.
Di luar ketiga negara tersebut, sejumlah mitra dagang utama seperti Uni Eropa, Kanada, India, Jepang, dan Korea Selatan masih dalam tahap negosiasi dengan pemerintah AS.